Nah, bisa jadi kalau ayahnya Ustadz nggak gini, sifatnya nggak begitu, Ustadz nggak seperti ini sekarang. Benar. Justru karena sifat ayah seperti itu keras, terus ngedidiknya memang keras banget. Justru saya akhirnya jadi mandiri, jadi bisa nggak bersandar ke orang banyak. Ya akhirnya saya dari situ merubah sikap. Gimana pun bisa jadi itu caranya Allah. Lewat sikap ayah saya yang keras, akhirnya saya malah jadi lebih mandiri gitu. Satu sisi lebih mandiri, betul. Akhirnya saya lebih banyak milih diem tuh saat yang saya ceritain dulu. Betul. Udahlah saya kalau sama orang tua udah diem aja, diem. Kalau dulu kan masih suka ngejawab. Wah suka ngejawab banget deh. Tapi setelah dinasihatin Ustadz, dapat masukan dari yang lain-lain juga. Sampai sekarang Ustadz lebih banyak milih diem. Kalau Ustadz sama orang tua tuh saya iya betul. Diem dah. Diem. Penting beres urusan. Nah itu dia. Benar. Gitu. Nah akhirnya tadinya saya tuh Ustadz habis jatuh saya mau istirahat 3 hari. Terus saya mau lanjut lagi. Karena saya udah janji sama jemaah yang lain, betul. Nah, tapi karena ibu saya bilang pulang. Wah, terus Ustadz kan WA. Itu tadi saya udah kekeh tuh mau lanjut. Cuman istri saya ngasih WA dari Ustadz Danu kan nggak sempat buka. Betul. Saya ingat banget Ustadz bilang, Ustadz pulang minta maaf sama ayah. Iya betul itu. Sama orang tua. Itu coba saya mikir, oh ya udahlah. Akhirnya saya pulang tuh Ustadz. Untung panitia mau ngerti. Paham ya, betul. Iya sih, memang yang saya doa memang seperti itu. Jadi kalau ini apa ya, karena ada sesuatu aja di depan Ustadz ini, ada sesuatu, benar-benar ada sesuatu. Jadi sesuatu itu yang bikin saya itu selalu deg-degan kalau ketemu sama yang ini tuh, selalu deg-degan gitu loh. Tapi Ustadz saya mau nanya satu, tapi ini baru sama Ustadz nih saya. Yeah. Saya kemarin sempat ditanya juga sama beberapa orang, tapi saya nggak mau nanya. Kan lebih baik nanya ke yang memang ahli dan paham lah. Apalagi Ustadz udah sekian tahun kan saya belajar dari Ustadz. Nah itu kok kayak pas saya nggak sadar tuh kurang lebih setengah jam sama istri saya. Itu kayak ada yang bilang gini, mau lanjut apa enggak? Gitu. Terus pas saya tanya sama istri saya, tadi saya ngomong apa ya? Saya kan ngajakin pulang aja. Ayo Bi pulang, udah nanti jamaah gampang. Saya nggak jawab apa-apa, cuma bilang Quran gitu katanya Ustaz, kata istri saya. Betul, itu yang dakwah. Makanya di sini ada 2 hal yang betul. Klop. Terus? Nah yang tadi itu yang saya bingung kok kayak ada yang kalau mau lanjut yang benar. Kalau emang mau selesai di sini. Betul. Nah, gitu. Jadi betul. Saya antara ada dan dengar. Iya, betul. Itu belum pernah saya tanya, maksud saya itu satu pesan yang maksudnya ini nasihat. Jadi kok sekarang saya juga lebih banyak diam Ustaz. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya Ustadz. Ini betul-betul apa yang saya amati ini nggak main-main. Serius ini nggak main-main. Boleh saya jujur? Iya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Ustadz Zaki itu hampir mirip seperti orang-orang yang mau meninggal. Ini jujur saya cerita, apa adanya. Makanya kalau menghadapi ini deg-degan, serius saya ceritakan. Dan di titik itu memang pada waktu saya lihat itu, saya hanya cuma mohon apa yang bisa saya sampaikan nanti sama saudara saya. Emang saya sejak dulu itu dakwah bareng-bareng sama-sama. Yeah. Itu hanya cuma dapat 2 gambaran. Yang nomor 1 adalah harus minta maaf sama orang tua, khususnya yang sering bentrok itu ayah ya. Yang kedua dakwah. Makanya pada waktu ini mau lanjut apa selesai. Nah, mau lanjut di situ itulah barangkali ini gambaran dari saya. Walaupun ini bisa aja gambaran saya itu bisa salah. Tetapi barangkali ketemu ini barangkali bisa menjadikan jalan lanjutnya Ustadz. Jadi kayak ada yang ditunggu sebenarnya. Nah, kenapa jawaban tadi Quran? Sebenarnya saya bilang itu dakwah. Makanya ini klop kayaknya. Mudah-mudahan ini terjawab. Nah, disinilah saya mau tanya serius, nyeri di sini dengan pertanyaan saya Ustadz tadi. Ustadz mau minta maaf sama orang tua, khususnya dengan ayah, benar-benar karena Allah, dan itu bisa seminggu 2 kali minimum, atau bahkan bisa lewat telepon sehari tiap hari bisa minta maaf. Mau nggak? Ya. Insya Allah mau. Ikhlas lillahi ta'ala,
buang yang dulu sering bentrok, dan betul-betul kayak mulai sekarang lebih baik diem, bukan diem tapi ya nurut aja, yang namanya orang tua begitulah ya, tidak menyalah. Mau insya Allah ikhlas lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan nomor 2 ini jelas ngikut Ustaz Zaki mulai hari ini, kuatkan dakwah karena Allah Ta'ala, khususnya kalau boleh saya cerita, ikut menyebarkan, menguatkan tauhid kepada saudara-saudara kita, karena melalui kita ini walaupun tauhid ini jarang sekali saudara kita yang berdakwah ini mengajarkan tauhid, tapi kita mengajari tauhid kepada saudara-saudara kita. Ustaz Zaki mau ikhlas lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jalan ini engkau buka untuk saudaraku Ustaz Zaki, ya Allah, agar doaku nanti bisa engkau terima, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini belum doa tapi saya mau tanya, Ustadz, tadi rasa nyeri di sini, sekarang gimana? Tadi sih dipegang sakit. Iya, sekarang? Udah nggak terlalu sih. Alhamdulillah, bersyukur Ustadz. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Allah, mudah-mudahan nanti saya akan berdoa untuk saudara saya Ustaz Zaki. Engkau izinkan Ustaz Zaki panjang umurnya dalam berdakwah, panjang umurnya dalam berdakwah ya Allah. Mudah-mudahan engkau ijabah doa kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, memang itu yang saya pikirkan, kayaknya lebih enak dadanya, benar. Alhamdulillah. Ini yang tadi saya cerita di depan Ustaz Zaki, memang ada suatu makhluk yang saya tidak paham dan dia selalu mandang di sininya. Itu kenapa tuh? Ustaz itu sebenarnya mau diambil oleh Allah Ta'ala. Makanya ini saya harus ketemu ini, barangkali doa saya bisa diijabah oleh Allah. Ini maksud saya. Makanya yang Ustaz tadi cerita, kenapa saya dengar ini mau dilanjut atau selesai. Dan Ustaz ngambangnya itu adalah, ini hanya perkiraan saya, Ustaz harus ketemu sama saya. Itu ngambangnya, kalau mau selesai sekarang, kalau mau lanjut beneran. Nah, beneran ini saya memang punya gambaran dari doa saya. Saya harus meminta pada Ustadz untuk mau meminta maaf sama orang tua, khususnya sama ayah. Dan alhamdulillah Ustadz mengiyakan, mengiyakan, menyetujui. Dan ini udah sumpah. Karena memang ini nanti yang menjadi kayaknya dipanjangkan lagi. Di sini tadi memang jujur saya mau cerita. Nah, yang kedua adalah benar Ustadz bilang Quran sama istri, walaupun Ustadz nggak sadar, itulah jawabannya bahwa itu adalah jalan dakwah dari Allah. Makanya di sini saya cerita jujur, ini yang biasa saya lihat bagi orang yang mau meninggal, biasanya depannya itu ada makhluk yang saya tidak pernah tahu makhluk itu apa. Makhluk itu hitam dan dia selalu mandang jantung seseorang. Makanya saya tanya, sini sakit? Ya, karena saya melihat beliau memandang jantung terus. Sekarang makhluk ini mulai agak menjauh sekitar 1,5 meter dari depan dadanya Ustaz Zaki. Makanya saya memohon ini benar-benar serius, karena Ustaz teman saya serius. Dan saya beberapa kali dalam berdakwah saya amati Ustaz itu tajam dakwahnya. Tajam itu menuju ke arah tauhid beneran. Makanya saya bilang sama Ustaz, itu saya seneng itu tajam itu betul-betul menuju ke arah agar orang itu, kalau istilahnya Ustaz Zaki itu dakwah itu dapat gitu loh. Kalau menurut saya dapat. Jadi tidak hanya cuma bercanda, walaupun sesekali bercanda boleh nggak apa-apa, tapi dapatnya ini istilahnya. Dan itu memang saya sampaikan, Ustadz sekarang dakwahnya tajam ini jarang sekali yang seperti itu. Selama ini Ustadz mendampingin saya itu baru beberapa kali, memang beberapa kali saya amati itu tajam. Ini saya seneng yang begini, serius dapat, bercandanya dikit dapat, tapi tajam. Nah, disinilah saya cerita, makhluk itu memang biasanya yang saya amati di orang itu, kalau saya sudah melihat ini, kemudian saya amati cara berpikir, saya ajak ngobrol itu kayaknya nggak nyambung. Biasanya orang ini meninggal kurang lebih sekitar 3-7 hari. Biasanya begitu.
Makanya kenapa kemarin saya cepet-cepet WA sama Ustadz, yang terima adalah istri. Mbak, mohon sampaikan sama Ustadz Zaki. Ustadz Zaki faham maksud saya. Satu, minta maaf sama orang tua. Dah, itu aja nomor satu. Yang kedua, harus mau dakwah. Sampaikan itu dulu. Nah, itu mengunci. Hingga sampai ketemu sama saya, ini mengunci sudah. Hari ini makanya saya mengajak istilahnya bersumpah kepada Allah Ta'ala, bukan berbaiat pada saya, tapi bersumpah kepada Allah Ta'ala, karena itu yang ditunggu. Makanya di sini mudah-mudahan nanti sesi cerianya Ustadz Zaki muncul lagi. Memang setelah itu pasti diam, saya sudah hafal. Karena tipe yang di sini itu orang nggak bisa bercanda, susah untuk bercanda. Dia pasti akan diam. Kenapa saya diam juga nggak akan bisa kejawab. Dan ini yang bisa saya ceritakan. Yang saya sendiri kalau ketemu sama beliau itu saya deg-degan, selalu deg-degan saya. Karena hafal Ustadz yang begitu itu. Ini ada sesuatu. Dan memang betul. Nanti paling setelah ketemu sama saya besok nggak ada. Itu saya hafal sekali. Dan ini saya takut sebenarnya. Saya takut kalau boleh diizinkan saya ketemu sama Ustadz Zaki. Walaupun beliau sibuk, walaupun saya sibuk, saya mohon gitu loh. Nah setelah ini memang waktunya diketemukan. Dan saya berjanji pada Allah, saya akan mohon Ustadz Zaki, saya akan mendoakan. Karena ini kayaknya saya tidak tahu siapa yang bisa, tapi saya sudah mencoba. Tadi sumpahnya Ustadz Zaki sudah terlempar pada Allah. Dan saya amati kayaknya yang ini kayaknya sudah mundur. Makanya saya bilang kayaknya enak, napasnya agak enak, betul? Enggak kayak tadi? Alhamdulillah. Inilah maksud saya. Inilah maksud saya ingin ketemu sama Ustadz Zaki. Dan ini mudah-mudahan menjadi pengikat kita untuk dakwah lebih giat. Tadi saya juga seneng ke Palestina, boleh nanti saya juga urun-urun dikit lah.